Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari cara kita memahami dunia? Sebuah lapisan makna yang tak pernah diajarkan, namun diam-diam memengaruhi setiap langkah hidup kita. Di balik hiruk-pikuk modernitas, tanah Jawa menyimpan warisan pengetahuan yang tidak tertulis di buku pelajaran, tidak diujikan di ruang kelas, namun hidup dalam bisikan, leluhur dan laku batin yang sunyi. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan kunci yang tersembunyi di dalam diri manusia itu sendiri. Ilmu Jawa kuno bukanlah sekadar kumpulan ritual atau simbol yang tampak asing bagi logika modern, melainkan sebuah sistem pemahaman yang menyatukan manusia dengan alam semesta. Ia berbicara tentang keseimbangan yang tak kasat mata, tentang energi yang mengalir di antara pikiran, rasa, dan tindakan, serta tentang bagaimana manusia sejatinya adalah pusat dari harmoni kosmik. Namun anehnya, justru ilmu yang begitu dalam ini tidak pernah benar-benar diajarkan secara formal. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir misteri yang selama berabad-abad tersembunyi di balik ajaran Jawa kuno. Mengapa ilmu ini dijaga dengan begitu rapat, apa makna sejatinya, dan bagaimana ia bisa mengubah cara Anda memandang kehidupan. Kita akan menyelami filosofi yang melampaui logika, memasuki ruang di mana intuisi dan kesadaran menjadi kompas utama. Apa yang Anda temukan mungkin akan terasa asing, namun juga sangat familiar, seolah Anda pernah mengetahuinya sejak lama. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan hanya tentang memahami sesuatu di luar diri Anda, tetapi tentang membuka sesuatu yang selama ini terkunci di dalam. Sebuah pintu yang tidak terlihat, namun selalu ada, menunggu untuk disadari. Dan ketika pintu itu terbuka, cara Anda melihat dunia tidak akan pernah sama lagi. Jika kita menelusuri jejak sejarah Jawa, kita akan menemukan bahwa ilmu yang tersembunyi ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari peradaban yang sangat halus dalam membaca kehidupan. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Centini dan Serat Wedatama, tersimpan ajaran yang tidak disampaikan secara gamblang, melainkan diselipkan dalam simbol, tembang, dan perumpamaan. Ini bukan karena ingin mempersulit, tetapi karena pengetahuan ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah siap secara batin. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia bukan sekadar makhluk fisik yang hidup dan mati, tetapi bagian dari jaringan kosmik yang hidup dan berdenyut. Konsep seperti manunggaling kawula Gusti menggambarkan bahwa batas antara diri dan semesta sebenarnya ilusif. Apa yang terjadi di dalam diri manusia akan beresonansi dengan apa yang terjadi di luar, seperti gema yang tak pernah benar-benar terpisah dari sumber suaranya. Tokoh-tokoh spiritual seperti Sunan Kalijaga memahami bahwa kebenaran tidak selalu harus diajarkan melalui doktrin yang kaku, tetapi bisa disampaikan melalui seni, budaya, dan laku hidup sehari-hari. Wayang, tembang, bahkan keheningan menjadi medium untuk menyampaikan ajaran yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Disinilah letak keunikan ilmu Jawa. Ia tidak memaksa untuk dipahami, tetapi menunggu untuk disadari. Filosofi Jawa juga menekankan pentingnya rasa dibandingkan sekadar logika. Dalam istilah rasa dalam filsafat Jawa, manusia diajak untuk merasakan kebenaran, bukan hanya memikirkannya. Ini adalah pendekatan yang sangat berbeda dari pendidikan modern yang cenderung mengutamakan analisis rasional. Namun justru disinilah kedalaman sejati itu berada, pada kemampuan untuk menangkap makna yang tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa dihafal, tetapi pengalaman yang harus dijalani. Ia menuntut kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Dan bagi mereka yang bersedia melangkah lebih dalam, ilmu ini bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga mengubah cara hidup secara keseluruhan. Inti dari ilmu Jawa kuno sebenarnya tidak terletak pada apa yang terlihat di permukaan,
melainkan pada apa yang tersembunyi di balik kesadaran sehari-hari. Bayangkan diri Anda seperti sebuah danau. Ketika permukaannya beriak oleh pikiran dan emosi, Anda hanya melihat bayangan yang terdistorsi. Namun ketika ia tenang, Anda mulai melihat kedalaman yang selama ini tertutup. Disitulah pengetahuan sejati bersemayam. Salah satu konsep utama yang jarang dipahami adalah tentang laku, yaitu proses menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Laku bukan sekadar tindakan fisik, tetapi sikap batin yang selaras antara niat, pikiran, dan perbuatan, seperti aliran sungai yang tidak pernah melawan arah, namun selalu menemukan jalannya. Dalam laku, setiap tindakan kecil memiliki makna, dan setiap momen adalah ruang latihan untuk mengenal diri lebih dalam. Ilmu ini juga berbicara tentang pengendalian diri yang bukan berbasis penekanan, melainkan pemahaman. Seperti seorang penunggang kuda yang tidak memaksa kudanya berhenti, tetapi memahami ritmenya, manusia diajak untuk mengenali dorongan dalam dirinya tanpa harus diperbudak olehnya. Ketika Anda mampu melihat emosi tanpa tenggelam di dalamnya, disitulah Anda mulai memegang kendali atas hidup Anda sendiri. Selain itu, terdapat pemahaman bahwa realitas tidak sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi oleh kondisi batin manusia. Dunia yang Anda lihat adalah cermin dari apa yang Anda bawa di dalam diri. Seperti kaca yang memantulkan wajah sesuai dengan sudut dan cahaya. Maka, perubahan sejati dalam hidup bukan dimulai dari luar, tetapi dari cara Anda memandang dan merasakan dunia itu sendiri. Inilah bagian dari ilmu Jawa kuno yang sering terlewatkan, bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada bagaimana ia menyadari dirinya. Dan kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa diberikan, melainkan sesuatu yang harus ditemukan melalui perjalanan yang sunyi dan jujur. Namun, semakin dalam kita menyelami ilmu ini, semakin terlihat bahwa ia tidak selalu berjalan lurus seperti yang dibayangkan banyak orang. Ada paradoks yang tersembunyi di dalamnya. Semakin seseorang mengejar kekuatan, justru semakin ia menjauh dari esensinya. Dalam pandangan Jawa, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang digenggam erat, melainkan sesuatu yang hadir ketika keinginan untuk menguasai itu dilepaskan. Disinilah muncul konsep keseimbangan yang sering disalahartikan sebagai keadaan statis, padahal ia adalah gerak yang terus hidup. Seperti seorang penari yang mengikuti irama, manusia dituntut untuk peka terhadap perubahan tanpa kehilangan pusat dirinya. Ketika seseorang terlalu condong pada logika, ia kehilangan rasa. Ketika terlalu larut dalam rasa, ia kehilangan arah, dan ilmu Jawa kuno justru berdiri di antara keduanya sebagai jembatan yang halus. Ada pula aspek yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu tentang bayangan diri, bagian dari diri manusia yang sering disembunyikan atau ditolak. Dalam perjalanan batin, seseorang tidak hanya bertemu dengan kedamaian, tetapi juga dengan ketakutan, amarah, dan luka yang selama ini terkubur. Ilmu ini tidak mengajarkan untuk menghindarinya, melainkan untuk menghadapinya dengan kesadaran, karena justru disitulah pintu transformasi berada. Menariknya, banyak ajaran Jawa kuno sengaja disampaikan dalam bentuk simbol atau teka-teki, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk melatih kedalaman persepsi. Seperti melihat bayangan di air, Anda tidak bisa memahaminya hanya dengan satu sudut pandang. Anda harus diam, mengamati, dan membiarkan makna itu muncul dengan sendirinya. Inilah sebabnya mengapa ilmu ini sering terasa hidup, karena ia tidak pernah benar-benar selesai dipahami. Pada akhirnya, yang kurang dikenal dari ilmu ini bukanlah isinya, melainkan cara memahaminya. Ia tidak bisa dipaksakan oleh ambisi atau dipercepat oleh keinginan instan, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk melihat. Dan ketika momen itu tiba, apa yang sebelumnya tampak seperti misteri perlahan berubah menjadi pemahaman yang begitu sederhana, namun mengubah segalanya. Untuk mulai menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, langkah pertama yang paling sederhana justru adalah belajar diam. Bukan sekadar diam secara fisik,
tetapi memberi ruang bagi pikiran untuk tidak terus bereaksi terhadap segala hal. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tanpa distraksi, mengamati napas, dan merasakan apa yang hadir tanpa menghakimi, karena dari keheningan itulah kesadaran perlahan muncul ke permukaan. Selanjutnya, latih kepekaan terhadap rasa dalam setiap aktivitas kecil. Saat berjalan, makan, atau berbicara, cobalah benar-benar hadir tanpa terburu-buru, seolah setiap momen memiliki pesan tersembunyi. Dengan cara ini, Anda mulai menyadari bahwa kehidupan bukan hanya rangkaian kejadian, melainkan proses belajar yang terus berlangsung di setiap detik. Praktik lain yang tak kalah penting adalah mengenali reaksi diri sendiri. Ketika emosi muncul, jangan langsung dilawan atau dilampiaskan, tetapi amati seperti Anda melihat awan lewat di langit. Dengan latihan ini, Anda perlahan membangun jarak antara diri sejati dan gejolak batin, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih jernih dan tidak didorong oleh impuls sesaat. Dalam perjalanan ini, tantangan terbesar biasanya adalah ketidaksabaran dan keraguan. Banyak orang berhenti karena merasa tidak melihat hasil secara instan, padahal perubahan dalam ilmu ini bersifat halus dan bertahap. Kuncinya adalah konsistensi dan kejujuran pada diri sendiri, karena semakin Anda memaksakan hasil, semakin jauh Anda dari esensi yang ingin dicapai. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno bukanlah sesuatu yang harus Anda percayai, melainkan sesuatu yang harus Anda alami. Ia tidak meminta Anda untuk menerima tanpa berpikir, tetapi mengajak Anda untuk menyelami, merasakan, dan menemukan sendiri kebenarannya di dalam diri. Karena sejatinya, semua yang telah kita bahas bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan kebisingan hidup modern. Kita telah melihat bagaimana ajaran ini berakar dari filosofi yang dalam, bagaimana ia mengajarkan kesadaran, keseimbangan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Kita juga memahami bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari cara kita mengenali dan mengelola batin. Dan melalui langkah-langkah sederhana, pintu menuju pemahaman itu sebenarnya selalu terbuka bagi siapa saja yang bersedia melangkah. Kini pertanyaannya bukan lagi, apakah ilmu ini nyata atau tidak, tetapi apakah Anda siap untuk mengenal diri Anda lebih dalam dari sebelumnya. Karena begitu Anda mulai melihat dengan kesadaran, dunia yang sama akan terasa sangat berbeda. Dan mungkin tanpa Anda sadari, perjalanan ini bukan membawa Anda ke tempat baru, tetapi mengembalikan Anda ke jati diri yang selama ini terlupakan.